Kenapa Bang? Kita ikutin aja prosesnya. Ikutin aja ya? Iya, kita ikutin proses. 12 tahun ikutin aja ya? Ikutin proses hukumnya aja. Ikutin proses hukumnya. Ya. Terus kira-kira nanti kalau anda kata itu di vonisnya tetap segitu gimana Pak? Ya kita tunggu vonisnya aja, kita tunggu putusan aja. Oh gitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Pembelaan secara pribadi ringkas padat ya. Makasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Majelis Hakim, yang saya hormati jaksa penuntut umum, yang saya hormati dan banggakan tim penasihat hukum, serta seluruh keluarga pengunjung sidang yang hadir di ruangan ini maupun online dimanapun berada. Kembali masuk ke lahan yang pernah ditambang. Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi, pengolahan dan pencucian pasir timah, lahan yang pernah ditambang masih memberikan potensi pasir timah yang bisa optimalkan dengan pemanfaatan melalui proses pengolahan pasir timah dengan berbagai alat kerja mulai dari melimbang sampai dengan alat berat seperti ekskavator, karena tumpukan pasir di lokasi lahan pasca tambang itu cukup tebal. Kondisi lahan tambang yang pernah ditambang masyarakat tersebut sudah tidak ideal untuk dilakukan penambangan karena kondisi cadangan biji timahnya sudah tidak terpetakan dengan baik akibat penambangan masyarakat yang tidak tertata dan tidak menggunakan perencanaan tambang yang baik. Sisa cadangan yang tidak menerus atau spotted membuat lahan yang pernah ditambang tersebut tidak bisa ditambang secara konvensional. Pengumpulan SHP dengan melibatkan masyarakat di sekitar wilayah penambang merupakan cara optimal untuk memanfaatkan sisa hasil pengolahan untuk mengembangkan IUP, sehingga lahan di IUP tersebut bisa secara optimal dimanfaatkan hasil tambangnya. Untuk kegiatan pengolahan SHP ini, Unit Pertambangan Darat Bangka PT Timah telah menerima penghargaan konservasi mineral dan batu bara kategori emas di tahun 2020 dari Kementerian SDM. Program pengolahan SHP bukan merupakan kegiatan pertambangan, karena untuk setiap kegiatan penambangan harus dilengkapi dengan perencanaan tambang yang baik, data cadangan yang pasti, sehingga program pengumpulan SHP ini merupakan kegiatan borongan pengangkutan dan tidak merupakan UJP. Atas hal tersebut, kemudian direksi menerbitkan instruksi Direktur Utama PT Timah nomor 30 /PBK EINST /18/S11.1 tanggal 7 Februari 2018 tentang melaksanakan pengamanan aset cadangan biji timah di wilayah IUP PT Timah yang bertujuan untuk menjaga biji timah yang ada di IUP PT Timah agar bisa dimanfaatkan secara optimal oleh PT Timah. Selain hal tersebut, instruksi 030 itu merupakan bentuk tanggung jawab direksi dalam menjaga aset biji timah dan meningkatkan penguasaan biji timah. Instruksi 030 juga menjadi win-win solution terhadap kewajiban penyelesaian hak tanah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pada prinsipnya, tujuan utama di keluarnya instruksi 030 adalah melakukan upaya penanggulangan terhadap kehilangan biji timah yang sesungguhnya setelah terjadi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun, jika dalam prakteknya terhadap masyarakat yang sudah bekerja dalam area yang sudah kondusif, maka dapat dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Prinsip merangkul masyarakat tersebut, mekanisme prosedur SOP 02/P2P adalah perusahaan akan melakukan kompensasi kerja terhadap apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pelimbangan timah SHP di area IUP perusahaan. Sehubungan tidak memungkinkannya melakukan kontrak-kontrak kerja dengan masyarakat dalam jangka waktu tertentu karena masyarakat pelimbang tidak dapat menjamin keberlangsungan atau kontinuitas kerja secara terus-menerus. Dengan demikian, perusahaan melalui petugas operasional akan mendatangi atau jemput bola para masyarakat pelimbang dan melakukan kompensasi kerja dengan membuat berita acara dan administrasi lainnya sesuai dengan usaha masyarakat tersebut dalam melakukan pekerjaan pelimbangan. Tingkat kesulitan dalam melakukan pekerjaan pelimbangan biji timah adalah berkorelasi dengan seberapa tinggi kadar biji timah dalam biji timah yang dihasilkan. Sehingga semakin tinggi kadar biji timah, maka semakin tinggi nilai usahanya.
sehingga dalam kontrol kualitas QC sesuai standar prosedur perusahaan. Dalam melakukan kompensasi pekerjaan penimbangan oleh masyarakat tersebut, perusahaan juga dapat mempertimbangkan kondisi dan situasi lokal sehingga satu lokasi dan lainnya dapat berbeda sesuai beratnya medan di lokasi tersebut. Sehingga nilai kompensasi akan dibuat dalam satu rancangan biaya RAB yang mempertimbangkan itu semua, namun juga mempertimbangkan aspek keuntungan perusahaan. Yang terhormat dan kami muliakan Majelis Hakim, yang saya hormati jaksa penuntut umum dan yang saya banggakan tim penasihat hukum, bahwa di awal tahun 2018 Kementerian SDM menerbitkan Kepmen nomor 1806/2018 mengenai tata cara pengajuan RKB, di mana neraca cadangan yang ada di dalam RKB harus diverifikasi oleh kompeten person. Tim operasi PT Timah memperkirakan akan terjadi oversupply biji timah dari penambang masyarakat yang mengambil biji timah di IUP PT Timah. PT Timah bisa memanfaatkan oversupply tersebut. Akan tetapi kapasitas peleburan PT Timah saat itu hanya 30.000 ton per tahun. Bahwa untuk dapat memanfaatkan momentum oversupply biji timah tersebut diperlukan tambahan kapasitas peleburan. Opsinya pada saat itu adalah membangun smelter baru atau menyewa smelter. Bahwa akhirnya opsi yang dipilih berdasarkan pemanfaatan adalah program sewa smelter karena dapat melaksanakan karena PT-nya mendapatkan kapasitas peleburan tambahan tanpa memerlukan investasi, dan fasilitas peleburan bisa langsung digunakan tanpa harus menunggu waktu konstruksi. Pemilihan opsi sewa juga menyesuaikan dengan momentum apabila oversupply biji timah terjadi. Yang Majelis Hakim yang kami hormati dan kami muliakan, jaksa penuntut umum yang saya hormati dan tim penasihat hukum yang saya banggakan, dapat saya jelaskan bahwa dalam pemikiran dan pertimbangan pemilihan opsi sewa smelter juga menyesuaikan dengan momentum oversupply biji timah. Kompensasi sewa smelter hanya akan dibayarkan apabila smelter swasta tersebut digunakan, serta pemberian kompensasi atas sewa smelter tersebut berdasarkan penggantian biaya produksi per ton. Selain itu, biaya produksi pengelogaman akan ditanggung di awal atau ditanggung oleh para smelter swasta. Hal ini sangat membantu kondisi PT Timah yang saat itu sedang mengalami kesulitan cash flow. Selain itu, talangan biaya produksi pengelolaan para smelter juga bisa membantu menangani pembelian bahan baku dan dari masyarakat. Talangan dana ini juga nantinya diganti setelah PT Timah mendapatkan hasil penjualan ekspor balok timah tersebut. Dengan demikian, pola ini sangat strategis dan cocok diterapkan dalam kondisi kesulitan cash flow yang saat itu dialami oleh PT Timah Tbk. Secara praktis, PT Timah Tbk mendapat banyak masukan cadangan balok timah untuk diekspor dan bisa mendapatkan penghasilan ekspor tanpa perlu menjadikan cash flow yang besar di awal. Kemudian atas dasar pertimbangan tersebut, PT Timah menyewa 5 fasilitas per bulan milik smelter swasta beserta peralatan pelengkapnya. Bahwa sebagaimana tim operasi PT Timah telah perkirakan, kondisi oversupply itu tersebut akhirnya terjadi di tahun 2019. Dampaknya adalah terjadi peningkatan produksi logam yang pada saat itu produksi logam PT Timah mencapai 76.000 ton lebih di tahun 2019. Bahwa diketahui pada tahun 2017 biaya perolehan logam di PT Timah adalah sebesar $6.300 per ton. Biaya tersebut belum termasuk biaya umum dan biaya kantor pusat sekitar $900 per logam timah. Biaya perolehan logam timah itu meliputi seluruh operasi untuk memproduksi logam timah yang kemudian dijual hingga menjadi suatu pendapatan bagi PT Timah. Adapun dapat saya jelaskan dalam menentukan biaya sewa smelter, saya segenap